Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fira Sabita dengan NIM J500230056. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya tentang preparat sel dan epitel. Di sini ada preparat sel dan di sini ada preparat epitel. Yang pertama kita akan membahas preparat sel terlebih dahulu. Yang pertama ada stereocilium, itu berada di organ testis ductus epididymis. Yang pertama di sini, di luar sini ada seperti benjolan, itu bernama lamina propria. Selanjutnya di membentuk lingkaran ini, di sini ada satu lapisan, ada dua warna. Yang pertama ada lapisan coklat gelap, itu bernama membrana basalis. Lalu ada lapisan coklat muda, itu adalah epithelium pseudostratificatum columnar. Lalu seperti rambut-rambut halus ini bernama stereocilia. Stereocilia adalah penghantar atau penghubung residu sitoplasma dari sperma ke epitel. Lalu di sini ada yang titik-titik merah di bagian kotak-kotak ini bernama sel epitel. Lalu yang tengah bulat ini itu sperma. Selanjutnya yang kedua ada granulum zymogen. Granulum zymogen ini berada di organ pankreas. Untuk yang tidak titik-titik dan yang berwarna pink di sini itu bernama pars exocrine. Lalu ada titik merah di sini itu bernama granulum zymogen. Lalu ada sebuah titik lagi di sini tuh ada sebuah nukleus yang terdorong oleh granulum zymogen. Lalu selanjutnya ada mucinogen, berada di organ intestinum tenue atau usus halus. Dua mucinogen ini bernama villi intestinalis. Lalu ada yang berwarna pink titik di sini bernama mucinogen itu sendiri. Lalu ada yang titik-titik berwarna ungu ini bernama sel entrosit. Mucinogen itu jaringan yang disusun oleh sel-sel. Ada sel entrosit itu bisa menyerap makanan. Di antara sel entrosit sendiri itu ada sel goblet untuk mengeluarkan sekret, yaitu sebuah simusin atau lendir untuk melindungi epitel. Di mucinogen ini terdapat epithelium simplex columnar. Lalu selanjutnya ada tetes lemak. Tetes lemak itu berada di organ kulit kita. Yang berwarna pink di luaran sini itu bernama jaringan ikat adiposa. Lalu ada vakuola lemak yang mengitari tetes lemak. Yang hitam-hitam ini bernama tetes lemak. Lalu ada lobulus lemak itu yang mengitar sini. Lalu mengapa sih tetes lemak itu berwarna hitam? Tetes lemak itu sudah melalui pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan osmium tetroxida. Lalu selanjutnya yang terakhir ada macrophagocytus, berada di organ hepar. Ini menggunakan hepar tikus tentunya. Di tengah sini ada vena centralis. Lalu yang berwarna ungu mengitari ini ada sel Kupffer. Lalu ada yang putih-putih ini bernama sitoplasma. Titik pink di dalam sini bernama sel hepatosit. Untuk sel Kupffer untuk makrofag ini dia pertama untuk mengambilnya itu pertama
untuk menjadi biru, ungu, pink seperti ini, pertama itu tikus disuntik terlebih dahulu oleh Trypan Blue, lalu dibunuh untuk diambil heparnya. Setelah itu preparat tersebut diwarnai menggunakan pewarnaan dengan safranin O. Selanjutnya kita beralih ke preparat epitel. Di sini yang pertama kita akan membahas membrana basalis. Membrana basalis merupakan lapisan tempat menempelnya epitel. Membrana basalis tersendiri itu berada di organ Ren atau ginjal atau tubulus contortus yang dibagi menjadi dua, yaitu ada distal dan proximal. Lalu di membrana basalis ini terdapat epithelium simplex squamosum di yang kotak-kotak ini. Lalu ada bundaran di tengah ini bernama glomerulus. Lalu yang mengitari berwarna agak keorenan ini bernama membrana basalis itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua ada epithelium simplex cuboideum. Itu berada di organ kelenjar tiroid. Untuk satu seperti ini bernama follicle tiroid. Yang putih-putih ini yang tidak ada titiknya sama sekali itu bernama massa koloid. Lalu titik pink yang mengitari follicle tiroid ini bernama epithelium simplex cuboideum. Lalu selanjutnya ada epithelium stratificatum columnar. Di epithelium stratificatum columnar ini terdapat di organ testis. Tentu saja yang putih ini tentunya sperma. Lalu ada membrana basalis. Ada yang seperti serabut ini bernama stereocilia. Lalu antara sperma dan membran basalis ini bernama epitel columnar. Lalu selanjutnya ada epithelium stratificatum squamosum non cornificatum yang berada di organ kulit luar. Di sini ada pink-pink ini, itu dasarnya yaitu jaringan ikat. Lalu tentu saja ada membrana basalis. Titik-titik di membrana basalis bernama sel basal. Lalu di atas membrana basalis ada titik lagi bernama sel polyhedral. Lalu di atas sini sampai bawah sini bernama sel squamosum. Selanjutnya yang terakhir ada epithelium transisional. Epithelium transisional ini dinamakan itu karena organ di epithelium transisional ini bisa mengempes dan mengembang. Contohnya seperti organ vesika urinaria atau kandung kemih. Jika ada urinnya itu akan menipis, lalu jika tidak ada urinnya dia akan mengembang lagi. Di sini di epithelium transisional itu ada sel permukaan yang di atas ini bernama atau apex. Lalu ada epitel transisional yang bulat-bulat ini. Lalu ada jaringan ikat pink di bawah sini, dan ada membrana basalis di atas jaringan ikat. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.